Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jayakarta, apa kabar semua? Semoga senantiasa sehat selalu. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat bersama saya Serdako Admita Faharani. Nah, di podcast kali ini telah hadir di samping saya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Aspers Kasdam Jaya, Kolonel Infantri Raden Yoga Raharja, SEMM MIPOL. Pasti Sobat Jayakarta sudah penasaran kan? Langsung kita sapa aja yuk. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap Bapak, boleh izin memperkenalkan diri? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Raden Yoga Raharja, pangkat Kolonel Infantri, kemudian jabatan sebagai Aspes Kasdam Jaya. Baik ada Bapak. Lagi yang tanyakan? Siap, sudah Bapak izin. Apakah sudah siap untuk men-share informasi yang akan kita bahas hari ini? Oh, siap banget, kan itu bidang saya. Siap, baik Bapak. Nah, tentunya nih kita semua termasuk Sobat Jayakarta sudah tidak awam lagi mengenai rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Pertanyaannya, apakah rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat ini gratis? Betul, apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat sebagai pimpinan kita bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak ada dipungut biaya ataupun ada bayaran. Sehingga apabila ada warga negara Indonesia yang mau masuk sebagai prajurit TNI itu gratis dengan sesuai kemampuan yang dia miliki. Demikian, Mbak. Baik, nah sudah jelas ya Sobat Jayakarta bahwa untuk rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat gratis tidak dipungut biaya. Selanjutnya Bapak, menurut informasi yang kami dapat, untuk persyaratan usia dan tinggi badan, prajurit TNI Angkatan Darat tahun ini mengalami perubahan. Apakah itu benar? Betul sekali Mbak, bahwa perubahan usia maksimal menjadi 24 tahun merupakan tindak lanjut dari penambahan usia pensiun Bintara Tamtama yang semula 53 tahun menjadi 55 tahun pada revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Demikian Mbak. Baik Bapak, jadi apa yang paling mendasari dari perubahan persyaratan tersebut? Yang paling mendasari adalah yang semula 22 tahun menjadi 24 tahun dan pengurangan batas tinggi badan Cata PK TNI AD dari yang semula 163 cm menjadi 158 cm adalah upaya TNI AD untuk memberikan kesempatan yang luas bagi pemuda terbaik yang ada di negara Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung menjadi prajurit TNI AD namun mungkin terhalang oleh batasan usia dan tinggi yang diberikan sebagai persyaratan. Demikian, Mbak. Baik, Bapak. Nah, bagaimana caranya untuk Sobat Jayakarta semua untuk mengetahui informasi rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat? Baik, TNI Angkatan Darat melaksanakan pengumuman perubahan batas maksimal umur menjadi 24 tahun dan batas tinggi minimal Cata PK menjadi 158 cm dilaksanakan secara transparan melalui website rekrutmen prajurit TNI AD di https://recruitmenttni.mil.id agar penyampaian tidak disalahgunakan oleh oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Siap Bapak. Nah, setelah Sobat Jayakarta mendaftar dari link website rekrutmen prajurit tersebut, hal apa yang selanjutnya dilakukan untuk pendaftaran selanjutnya? Biasanya setelah mendaftar lewat online, yaitu dilaksanakan validasi atau daftar ulang dapat dilaksanakan di satuan kodim terdekat dengan memberdayakan babinsa aparat teritorial di wilayah tempat tinggal calon. Mana yang terdekat mungkin dekat dengan kodim mana silakan. Kalau di Kodam Jaya ada juga yang ke Ajendam di Makodam. Dengan dibukanya rekrutmen TNI saat ini, tentunya banyak informasi palsu yang tersebar, yang mungkin membuat Sobat Jayakarta ini bingung Bapak izin. Apakah ada layanan pengaduan yang tersedia? Betul Mbak, jadi ini ada langkah-langkah upaya dari pimpinan kita, Bapak Kasad, dengan beredarnya isu-isu atau berita bahwa masuk TNI ini adalah harus membayar, maka Bapak Kasad
memberikan perintah kepada jajaran di intelijen yang ada di Angkatan Darat, yaitu merupakan memberikan nomor pesan WhatsApp pengaduan terkait rekrutmen prajurit TNI AD di nomor 0813 100574. Calon dapat mengirimkan pesan melalui WA tersebut untuk menyampaikan segala bentuk pengaduan apabila ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan PERPING ini untuk meminta uang atau bayaran dalam bentuk apapun juga. Demikian, Mbak. Siap, Bapak. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan informasi kepada Sobat Jayakarta. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, Bapak, silakan untuk memberikan closing statement kepada Sobat Jayakarta. Baik, untuk sahabat Jayakarta, saya Aspes Kasdam Jaya Jayakarta sekali lagi menyampaikan perintah dari pimpinan Bapak Kasat terkait dengan pelaksanaan pendaftaran masuk menjadi calon TNI Angkatan Darat, baik itu perwira, bintara maupun tamtama, itu tidak dipungut biaya sama sekali, itu gratis. Apabila ada yang melaksanakan hal tersebut dengan meminta bayaran, maka segera laporkan kepada nomor pengaduan yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah bentuk kepedulian dari pimpinan kita untuk merekrut sumber daya manusia yang betul-betul memiliki kualitas dan kemampuan yang memang ada di dalam generasi muda yang ada di Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapak atas closing statement yang diberikan kepada Sobat Jayakarta. Semoga Bapak semakin sukses dan jaya selalu. Oke Sobat Jayakarta, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan Aspers Kasdam Jaya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman ya. Saya selaku host pamit undur diri, terima kasih dan salam Jayakarta.